Halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mitos burung gagak. Tapi sebelum itu ingat kata pepatah loh. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu. Baik, kenalin, nama saya Salva Faradiba dari kelas PBASIC 2023 dengan NIM 230 200 74 130. Oke, kembali ke materi. Burung gagak ini sangat melekat dengan kemalangan, kematian, dan nasib buruk. Kenapa sih seperti itu? Dari sumber yang aku baca, kenapa orang-orang banyak berasumsi bahwa burung gagak ini sangat melekat dengan 3 hal tersebut. Yang pertama, karena wujud burung gagak ini sangat seram, sehingga orang-orang itu sangat takut pada burung gagak ini. Wujudnya seperti ini. Kemudian burung gagak ini juga memiliki suara yang lantang, sehingga burung gagak ini sering membuat orang-orang itu takut dan terkejut. Ketiga, juga burung gagak ini sering mengelilingi bangkai dan bisa memakan bangkai. Oleh karena itu, orang lain berasumsi bahwa burung gagak ini sangat melekat dengan ketiga hal tersebut: kemalangan, kematian, dan nasib buruk. Kemudian saya memiliki satu cerita. Di tempat ada sebuah tempat bernama Desa Ayam. Desa Ayam ini hiduplah seorang keluarga. Nah, keluarga ini tuh sangat harmonis dan terkenal rukun di sekitarnya. Keluarga ini juga percaya dengan mitos-mitos yang ada serta peraturan yang ada untuk melindungi keluarganya. Nah, di suatu pagi yang cerah, seperti biasa, ibu dari keluarga ini pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Dia berbelanja sayur mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Setelah berbelanja, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia pun kembali ke rumah dengan berjalan. Saat berjalan, ia tidak sengaja melihat burung gagak berterbangan berkali-kali di atas rumahnya, seperti ini. Kemudian dia juga melihat burung gagak hinggap di atap rumahnya seperti ini. Dia sangat panik karena dia percaya pada mitos yang ada, yaitu mitosnya burung gagak itu akan memperingati orang bahwa orang yang ada di dalam keluarga tersebut akan ditimpa kesialan, kemalangan, atau bahkan kematian. Dia pun lari masuk ke dalam rumah dan bilang kepada suaminya, "Suamiku, aku melihat ada banyak burung gagak di atas rumah. Suamiku, ini pertanda buruk karena ada burung gagak yang berterbangan berkali-kali di atas rumah dan menetap di atas atap rumah." Kemudian suaminya berkata, "Astaga, ini gawat." Akhirnya suaminya menelpon anak-anaknya untuk menghindari kesialan dan kemalangan di luar rumah. Dia menghubungi anak-anaknya. Dia memiliki 2 anak, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki. Yang perempuan ini sudah berkuliah, jadi dia berada jaraknya cukup jauh dari rumah. Kemudian yang perempuan masih sekolah, yang memiliki jarak cukup dekat. Sekolahnya memiliki jarak cukup dekat dari rumah. Dia menelpon mereka karena mereka anak yang sangat menurut, jadi mereka memutuskan untuk pulang dengan segera dan terburu-buru. Yang satunya karena jaraknya dekat, dia berjalan, dan yang satu lagi karena jaraknya jauh, akhirnya dia menggunakan motor dan mengebut. Dia mengebut naasnya si laki-laki ini karena terburu-buru dan ngebut. Si laki-laki ini menabrak pohon. Dia kritis dan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Di rumah sakit kondisinya sangat kritis, dan tak selang beberapa lama, akhirnya anak laki-laki tersebut meninggal dunia. Keluarga tersebut pun
menangis dan histeris. Mereka percaya pada mitos yang ada dan mereka menyalahkan diri sendiri. Kemudian ada kerabat dekatnya menenangkan mereka dan berkata, "Kakak, ini bukan karena burung gagak, namun ini memang sudah takdir. Jadi kakak jangan terlalu bersedih." Kemudian karena nasihat tersebut, keluarga mereka tersadar dari tidak perlu mempercayai mitos-mitos yang kurang bukti. Seperti itu teman-teman. Jadi burung gagak itu sangat dikaitkan dengan mitos-mitos seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa seperti itu? Jadi burung gagak memang memiliki suara yang keras, wujud yang menyeramkan, dan juga sering mengelilingi bangkai dan memakan bangkai. Jadi banyak manusia dan orang lain yang berpikir seperti itu. Kemudian saya juga akan menyampaikan cerita saya sendiri dan pengalaman saya sendiri mengenai burung gagak ini. Di suatu pagi yang sangat indah dan sangat cerah, itu sepertinya di hari libur sekitar Sabtu atau Minggu. Nah, di situ saya sedang melakukan aktivitas saya sehari-hari. Aktivitas saya sehari-hari ini seperti biasa menonton TV, habis itu makan, lalu mandi, mengobrol dengan orang tua saya dan membantu orang tua saya. Kemudian saat saya sedang sarapan pagi bersama orang tua saya mendengar bunyi tong tong tong, bunyi kentongan. Bunyi kentongan di kampung saya ini sendiri itu disimbolkan sebagai bunyi orang meninggal gitu loh, bunyi ada orang yang meninggal. Jadi di situ saya dan keluarga saya cukup terkejut karena itu ada orang yang meninggal di sekitar saya. Kemudian saya akhirnya mencari tahu, saya dan keluarga saya mencari tahu siapakah orang yang meninggal dengan keluar dari rumah dan mencari tahu informasinya. Di situ orang-orang sudah berkumpul, tapi orang-orang belum mendapatkan jawaban siapa yang meninggal. Kemudian di musola diumumkan dengan toa bahwa yang meninggal itu tetangga saya sendiri. Cukup jauh memang, tapi orangnya ramah sekali, jadi dikenal banyak orang. Kemudian diumumkan di sana innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulangnya nama tetangga saya yang meninggal ini. Kemudian kami semua terkejut karena kami sangat mengenal orang tersebut. Dan akhirnya orang-orang berkumpul untuk melakukan pendukaan. Terus habis itu banyak orang berkumpul di sana untuk mengobrol dan mencari tahu kenapa orang ini bisa meninggal. Dan saya mengikuti obrolan tersebut. Ternyata meninggalnya dikarenakan serangan jantung. Kemudian ada tetangga saya yang bilang seperti ini, "Oh, pantesan meninggalnya terburu-buru sekali. Kemarin saya melihat burung gagak di atap rumahnya sedang memutari rumahnya hingga di atap rumahnya." Burung gagak itu menjadi peringatan bahwa orangnya tuh mau meninggal, tapi tetangga saya hanya diam karena menurutnya itu hanyalah mitos belaka. Saya sendiri juga takut mendengar cerita tersebut. Akhirnya saya menjadi sangat parnoan terhadap burung gagak. Setelah mendengar cerita itu, saya sangat takut kepada burung gagak. Menurut saya burung gagak itu seperti cicak. Mitosnya kalau cicak bersuara itu berarti di dekat kita sendiri itu ada makhluk halus atau apa ya namanya, setan
yang sedang berada di dekat kita. Saya menjadi sangat parno. Saya tidak mau. Saya setiap hari itu di balkon ngecek apakah ada burung gagak yang mengitari rumah saya atau hinggap di atap rumah saya. Saya benar-benar separno itu dan menjadi takut dengan burung gagak hingga tidak suka gitu. Tapi ternyata setelah melakukan pencarian yang lebih dalam dengan mitos ini, saya menjadi tidak percaya lagi dan tidak takut lagi. Ya, karena asumsi orang-orang yang mengatakan burung gagak ini melekat dengan kematian, kemalangan, dan nasib buruk. Ternyata burung gagak ini punya fakta unik loh. Burung gagak ini dikenal sebagai burung yang sangat pintar. Siapa yang percaya dengan ini? Ya, benar sekali. Burung gagak itu burung yang sangat pintar loh teman-teman. Di dalam sebuah penelitian, dia dilatih untuk memecahkan sebuah teka-teki. Sebuah teka-teki yang kompleks dan lumayan susah katanya. Dan dia itu berhasil menyelesaikan teka-teki itu dengan akurat dan benar dalam waktu yang cukup cepat. Kemudian dia itu dikenal sebagai hewan yang kreatif. Kenapa sih kreatif? Kalau teman-teman ingat dan melihat film kartun yang berjudul pada zaman dahulu dari Malaysia, pasti di sana pernah ada episode bahwa burung gagak ini mau minum itu, namun minumnya itu ada di sebuah botol, airnya itu ada di sebuah botol, dan airnya ada di sebuah botol dan dia mau minum, namun moncongnya tidak sampai teman-teman. Kasihan sekali kan, berarti pendek banget, kasihan, dan botolnya tuh panjang sekali. Kemudian dia mencari akal nih supaya dia bisa minum air tersebut karena dia itu sangat haus. Kemudian dia menemukan kerikil-kerikil kecil. Akhirnya dia tuh mengambil kerikil-kerikil kecil dan dimasukkan ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam botol. Akhirnya airnya tuh menjadi naik ke atas. Kemudian dia bisa meminumnya teman-teman. Kreatif sekali bukan? Dia tuh pintar sekali dan kreatif sekali. Kemudian burung gagak ini juga sangat setia. Dia tuh setia pada kawanannya dan setia pada pasangannya. Dia hanya merawat satu pasangan. Bayangkan saja, dia itu bisa setia. Masa kita yang manusia tuh gak bisa setia gitu loh teman-teman. Jadi kita harus setia ya. Nah, kemudian burung gagak ini itu orang yang ingatannya itu sangat kuat. Karena dia itu pintar mengingat dan sangat pintar kan teman-teman. Jadi saya teringat pada suatu cerita, karena dia itu pintar mengingat dan pintar. Ingatannya tinggi dan pintar. Jadi ada seorang laki-laki yang mau menyelamatkan burung gagak yang sedang kritis di tepi jalan. Nah, di tepi jalan ini nih, dia mau mengambil burung gagaknya dan mengobatinya. Namun sayangnya burung gagaknya ini keburu meninggal terlebih dahulu. Kasihan sekali. Dan di situ kawanannya merasa si pria ini membunuh kawannya, yaitu burung gagak yang sudah meninggal tadi. Kemudian burung gagak itu selalu mengikuti pria itu dimanapun dan kapanpun. Wah, ternyata burung gagak ini juga pendendam ya sepertinya. Namun ya terlihat setia, ya kata tadi, setia, mengingat, dan juga pintar. Jadi diikutin terus tuh laki-laki itu kemanapun. Tapi saya juga bingung sih gimana menjelaskan kesalahpahaman itu terhadap burung gagak itu. Jadi burung gagak ini hewan yang sangat unik kan teman-teman. Hewan yang pintar, lalu hewan yang kreatif, pandai, dan daya ingatnya itu sangat tinggi. Jadi menurut saya pribadi, mitos burung gagak disimbolkan sebagai kesialan, kemalangan, dan juga nasib buruk ini
tidak dapat dikaitkan dengan burung gagak ya teman-teman, soalnya tidak ada bukti ilmiahnya. Jadi, namun kalian bisa berpegang pada opini kalian sendiri. Seperti itu. Jadi ini mitos burung gagak ini, kalian percaya atau tidak itu sesuai opini kalian sendiri. Untuk itu saya sudahi materi saya sampai di sini karena ini sudah waktunya selesai, dan saya berharap materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menambah informasi dari materi ini. Untuk itu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau ngeframe yang pun nggak tahu ya. Suaranya atau enggak? Oh, pakai ini sih. Oh, pernah belum ituin sih.